Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1470 terkoreksi 1,01%. Asing net sell. Kalau di bekerjanya Indi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Indi bagus, twistnya bagus. Kemana kira-kira Indi? Ya ke atas lah kalau ISG bullish. Dan Bapak Ibu, ini nih simple Bapak Ibu ya. Mumpung seperti ini nih ISG ini. Dan indinya juga bagus sideways-nya. Udah tinggal pasang nih mana yang sering disentuh. Nah, ini bisa jadi support. Ya kembali ke masing-masing. Ya pas kebetulan di situ angka genap 1400. Kalau ditarik lagi ke lebih ke samping. Nah, tarik lagi ke samping. Tuh, kelihatan kan? Nah, banyak yang disentuh. Mana sih yang disentuh? Yang mana sih ini ya Bapak Ibu? Nah, ya. Ini kan rata-rata di daerah sini nih. Nah, itu tinggal cut loss kalau jebol. Tuh, cut lossnya berapa persen tuh? Gak usah dalam-dalam dah. 6%, 5% udah lah. Dari harga sekarang kan ketinggian juga belinya. Kalau mepet support 1400, mungkin di 1430, 1420 ya cut lossnya tipis 3%. Kalau sudah agak naik ya otomatis cut lossnya lebih besar. Saya maunya cut lossnya 3% aja dari harga saya beli. Ya Bapak Ibu berarti cut lossnya di sini. Resikonya dia turun tiba-tiba naik lagi. Ya udahlah. Tapi kan di bawah juga bisa dia jebol saya cut loss 6%. Terus dia bisa aja naik. Ya betul bisa. Ya di market nih apa yang nggak bisa. Semua bisa terjadi. Kembali ke masing-masing. Kembali ke pengalaman. Dan bagaimana Bapak Ibu melihat maintain sahamnya. Kalau di saham nih semua pasti. Ya seperti sering saya bilang nggak ada orang mau kerja 8 jam di luar rumah. Gak ada ya orang mau berbisnis ibaratnya. Gak ada orang yang mau jadi tukang ojek. Atau jadi apa? Jualan makanan UMKM. Mending mereka duduk di rumah kan. Bahkan bisa modal handphone aja tuh. Itu ya. Tapi kembali lagi di saham. Apakah trading bisa menghasilkan? Ya bisa. Gak ada yang gak bisa ya di market nih. Itu. Jadi itu ya sekilas saja ya. Kembali lagi ya namanya trading plan tuh ya. Bagaimana kita ya namanya buat trading plan itu mestinya di bawah support. Bukan dari harga beli saya cut loss 3%. Ya sebenarnya bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pengalaman. Wah saya sih setiap harga saya beli. Saya cut loss 3%. Profit aja tuh. Ya betul. Bisa. Ya kembali lagi Bapak Ibu harus ada 2 siklus yang Bapak Ibu harus lewati. Siklus downtrend dan uptrendnya ISG. Ya minimal 2-3 tahun lah. Kalau Bapak Ibu dengan konsisten cut loss 3% dari harga beli, profitnya, winnya lebih banyak, ya lakukan terus. Man nggak tahu nih kan, apa yang menjadi indikator Bapak Ibu beli saham, terus menentukan cut loss 3%. Nah itu kan harus dilihat juga. Oh, saya modal feeling doang. Mungkin kebetulan pas market lagi bagus. Tapi kalau sudah Bapak Ibu 2-3 tahun dengan konsisten modal feeling doang, cut loss 3% cut loss, dan profitnya lebih banyak, berarti udah bagus tuh. Gak bisa dibilang salah juga seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu modal feeling doang, belum teruji, ya bisa aja dibilang salah. Uji dulu ya. Itulah gunanya uji sistem trading ya. Dan uji sistem trading tuh nggak hanya dalam satu fase, nggak hanya dalam 2-3 bulan. Bapak Ibu harus lewati minimal 2 tahun. Karena di situ ada ISG uptrend dan downtrend. Itu ya. Tapi simple kok. Kalau seperti ini apalagi ISG bullish, udah ini jadikan aja support 1400. Targetnya kemana kira-kira? Ini kalau dilihat ya. Ini kita pakai 2025 apa Oktober aja, kita pakai Oktober aja. Minimal ke sinilah. Menguji trendline downtrendnya di sekitaran 1700-an. Situ aja dulu kita targetkan. Gak usah muluk-muluk lah. Mau 1800 2000. Kalau dia bisa sampai 1700 tuh udah bagus. Seperti ini. 15% cut lossnya 6%. Ideal nggak? Ideal. Ya. Itu. Menarik nggak? Ini harusnya menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Volumenya dulu. Volume. Waduh lebih kecil ya. Padahal minggu lalu kalau nggak salah 3 hari perdagangan aja volumenya lebih besar. Tapi nggak masalah lah ya. Masih aman. Masih aman. Kalau di time frame weekly-nya. Oh ini monthly. Sorry. Ini monthly. Ya. Wajar lebih kecil karena belum habis bulan. Kita weekly dulu. Dan juga banyak libur kan. Nah, weekly-nya sideways bagus. Volumenya lebih besar tuh. Walaupun merah. Mudah-mudahan minggu depan lah ya breakout 1500 ini gas. Mudah-mudahan. Adro yang ditutup di harga 2100 terkoreksi 2,32%. Asing net sell. Pada bekerjanya Adro.
di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Adro dekat support udah. Apalagi kalau nggak salah Adro lagi proses buyback ya. Ya mungkin buybacknya dibawa turun dulu ya. Tapi mudah-mudahan nggak jebol 2000. Dikit lagi nih buy on support kalau berminat. Resistannya Bapak Ibu pakai 2400. Lumayan nih risk reward. Apalagi kalau ISG bullish, masa segini doang. Adro ya itu aja. Support 2000 jangan jebol. Lanjut. AADI yang ditutup di harga 7200 terkoreksi 0,68%. Asing net buy. Kalau bukan resminya AADI di distribusi. AADI oke nih. Dekat 7000 nih spek buy. Target 7500. Masa segini doang naiknya? Masih lah. Kalau menurut saya masih bisa naik. Tapi kan trend uptrendnya patah. Ya bener patah. Kalau Bapak Ibu yang beli di 7500 cut loss 7400 7350 tuh ya bener aja. Gak ada yang salah. Dan mungkin nanti buyback di 7000 kan bisa. Atau pakai average down gak pakai stop loss juga silahkan. Gak ada yang salah mau Bapak Ibu tarik garis pakai support resistance basic klasik yang ditarik ke samping juga boleh. Coba aja terus kalau Bapak Ibu mau ya. Percaya aja. Pengalaman Bapak Ibu nanti akan mengajarkan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu akan tahu, bisa membuktikan bahwa chart itu bukan digambar sembarangan ya, bukan mau-maunya bandar ya. Kembali tadi untuk membuktikannya Bapak Ibu harus mengalami 2-3 tahun biar tahu siklus, tahu technical, tahu chart seperti apa ya. Tapi kalau menarik support resistensi gampang ya. Mungkin 1-2 bulan aja Bapak Ibu bisa tahu kan, gampang nih. Cari yang mana yang sering disentuh atas, yang bawah sering disentuh mana. Ya, kalau saya saat ini ya memang kalau dilihat nih yang sering disentuh kan bisa jadi di 6200 tapi kedalaman. Menurut saya angka psikologi saja pakai 7000. Kan sering disentuh juga. Nah, itu ya. Kak Adi tunggu. Menurut saya Adi paling koreksi dikit lagi terus sideways. Ke depan sideways dan peluang besar bisa tembus resisten lagi. Mudah-mudahan ya. Adi lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1080 terkoreksi 1,36. Asik. Net sell. Kalau bukan semuanya ADMR. Akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR gak dikasih kecil ya. Gimana nih ADMR? Ya. Luar biasa kan ADMR. Kami beli waktu sideways ini. Sekarang profitnya udah lumayan nih. 10%. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Target berapa? 1200 itu potensi disentuh. Kalau nggak minggu depan awal Juni. Koreksi-koreksi dikit makan. Menurut saya 1000 tuh support kuat. Kalau tiba-tiba ada buangan itu menarik spek buy. ADMR. Pokoknya ADMR coba lihat time frame weekly-nya. Arahnya atas. Arah atas. Gak ada cerita dia turun. Kalau pandangan saya 70-80% bahkan arahnya tuh ke atas. Bukan 80% profitnya, potensi naiknya ya. Tapi potensi probabilitasnya itu 80% lebih ke atas. Paling kalaupun misalnya minggu depan ada koreksi kecil itu 1000 support harus dijaga ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup dengan 2840 menguat 0,7%. Asing net sell. Kalau bukan namanya PTBA akumulasi. PTBA masih arah atas. Koreksi-koreksi dikit lah biasa nih. Kok ada tiba-tiba buangan mungkin tanggal 20 itu coba 20 hari apa tuh? Selasa ya. Ya biasalah kena resisten paling. Tapi aman gak? Masih aman. Tuh koreksi biasa ya. Belum apa-apa nih. Masih bisa naik. Kalau pandangan saya ya mudah-mudahan bisa sampai 3180 nih. Ya harusnya bisa nih. Kemungkinan besar ya. PTBA supportnya Bapak Ibu pakai 2700. Itu PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 22.500 terkoreksi 0,6%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya ITMG di distribusi. ITMG time frame weekly-nya bagus. Walaupun candle hammer terbalik. Aman kok, koreksi biasa. Daily sideways. Ya dia tuh nggak kemana-mana. Kalaupun bisa naik maksimal 23.500. Tutup gap kayaknya berat. Untuk 1-2 bulan ini kayaknya berat. Tahun ini ya mudah-mudahan bisa. Kita lihat aja ya. ITMG saat ini masih sideways. Kalau naik nih palingan 23.500. Ya naik 4% lah kalaupun mampu. Atau maksimal ya. Mungkin 24.000. Itu aja. Pakai support berapa? 22 ITMG. Lanjut UNTR yang ditutup di harga 21.950 menguat 0,34%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNTR akumulasi tipis. UNTR naik-naik biasa.
arahnya masih sideways. Minggu depan masih sideways. Kalaupun naik maksimal 22.500. Nutup gap nggak kira-kira? Gapnya berapa sih? Dividennya berapa sih? 6%, 7% ya. Bisa nih, bisa nutup kalau menurut saya. Coba aja nanti kita lihat ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Masih banyak saham yang lain lebih menarik daripada UNTR. Dan apa menjadi pertimbangannya UNTR kayaknya juga kemungkinan agak susah nembus dividennya ya. Jadi pilih saham yang lain aja. Ada Indi tadi, ada Adro, ada AADI, ADMR, PTBA yang mau bagi dividen, mau RUPST bulan depan 12 Juni kalau nggak salah. Itu lebih menarik daripada maksa di UNTR. Harganya mahal juga, bukan mahal cara valuasi ya, harganya 22.000 dan kenaikannya juga Bapak Ibu lambat. Dan kalau Bapak Ibu berharap profit lebar kayaknya agak susah. Kalau cuma berharap profit mungkin 2%, 3% boleh pertimbangkan. Tapi lebih menarik yang tadi yang saya sebut. Tapi disclaimer ya. Kembali lagi ke masing-masing. UNTR. Itu aja. Lanjut. DOIT yang ditutup DG 490 terkoreksi 1,6%. Asing net buy. Kalau bekerjanya DOIT akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikannya DOIT. Sekarang masih di support ya 490 ya, mudah-mudahan gak jebol. Tapi saya kemarin ada beli ya, saya pertimbangkan stop loss aja dulu. Kok stop lossnya di atas support kan bisa rebound? Iya betul. Tapi saya pindah ke saham yang lain yang gak masalah juga kan. Dan saya gantikan ke Bumi kemarin. Cut loss 3% saya di DOIT ya. 3% saya cut loss dan saya pindah ke Bumi. Dan dapat Bumi itu di 116, 115. Saya cicil ke bawah ya. Nah ini buktinya ya. Saya infokan bahkan sebelum market buka, Bumi siap-siap hari ini koreksi ambil. Nih buktinya lihat ya. Bumi itu kami incar dari 2-3 hari yang lalu. Tapi kami nunggu bawah. Syukurnya dikasih. Walaupun gak tepat pas harga cicilan kami paling bawah ya. Dapatnya dari 115, 114. Ya yang pastinya dapat dan akhirnya Bumi naik 100 berapa kemarin tutupan? 118 ya. Seperti itu, cut loss 3% pindah ke Bumi kan ya lumayan. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba mantul dari support naik tinggi? Ya udahlah, bukan rezeki saya di situ. Tapi sudah ya, saya karena punya pertimbangan lain, saya cut loss. Nah, itu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kan salah kalau dia besok naik tinggi. Kalau seperti itu dia bilang salah, tapi kan ya nggak masalah juga. Kita itu fokus ke pertumbuhan portofolio. Jangan selalu gagal cut loss salah. TP salah karena sahamnya naik terus. Coba kalau ini misalnya DOIT lanjut turun ke bawah ya, yang menurut saya memang kecil kemungkinan lanjut turun ke bawah, lebih bisa saya twist nyamping. Ya misalnya turun ke bawah pasti beda lagi kan, untung saya cut loss. Nah itu memang paling susah tuh apa? Psikologis Bapak Ibu sendiri, saya juga. Tapi sebenarnya psikologis itu bisa dikendalikan kalau Bapak Ibu punya trading plan, punya cara untuk screening saham, punya pengalaman. Nah, kalau Bapak Ibu punya 3 ini udah gak ada lagi tuh harapan-harapan, gak ada lagi penyesalan. Karena apa? Karena bisa diganti di yang lain. Contoh juga, saya ulangi. Adro, kami itu lagi sideways nih beli. Bahkan kami beli dari 23 April. Saya TP tipis pas waktu itu, Bapak Ibu ingat nggak? Saya analisa tuh. Di 7 Mei kalau nggak salah. Dia naik di resisten, saya TP. 1000 berapa tuh? 1930. Nah, memang dari harga beli dia naik sempat 23%. Tapi besok turun lagi. Tapi kami pindah ke ADMR. Kami TP Adro pindah ke ADMR. Salah nggak? Profit Adro 2%, 3% kami TP. Habis itu pindah ke ADMR. Hampir-hampir sama kan? Mirip kenaikannya. Ya itulah. Namanya analisa. Nggak selalu benar tapi fokus ke pertumbuhan portofolio. Tapi kalaupun Bapak Ibu yang ada di grup masih hot, DOIT ya sebenarnya sih masih aman di atas 490. Tapi saya pertimbangkan stop loss dulu aja. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ke depan harusnya sih rebound ya. DOIT nih kesempatan Bapak Ibu kalau mau beli mumpung risknya kecil. Paling 2% buang. Mana kalau nutup gap baru mantul? Aduh, kalau seperti itu susah Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu nanti kalau nggak mantul lihat lagi di bawah. Ah, nanti dia mantul di 400. Waduh, makin hancur lebur ya. Balik itu. Jadi itu aja dulu untuk DOIT ya. Belum menarik kalau menurut saya DOIT saat ini. Koreksi juga kan. Lihat minggu depan. Mungkin saya beli lagi DOIT minggu depan kalau bisa di atas 500. Buyback lagi. Dan target saya masih sama 600. Teman, tunggu candle hijau lah. Kita lihat dulu candle hijau.
Menurut saya Bapak Ibu kalau mau nunggu lihat ada satu candle hijau, beli. Tapi disclaimer. Lanjut, Harum yang ditutup di harga 830, terkoreksi 0,59%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Harum di distribusi. Harum masih sideways. Bagus gak? Masih bagus. Ini belum tembus resisten, masih jauh nih arahnya nih. 1070. Kalau pandangan saya bisa naik 20%, bisa. Ini aja dia naik 19% dalam satu candle, masa nggak bisa naik? Ke atas, supportnya Bapak Ibu pakai 790. Tapi kembali lagi nih disclaimer ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, cuma naik-naik tipis ya. Mengganggu psikologis nggak weekly-nya? Iya, tapi selama nggak jebol 790 nggak masalah lah ya. Ini kan bisa jadi candle 3 watt soldier, nggak masalah menurut saya. Yang penting lihat nih, kalau dia break 850 minggu depan harusnya gas ke atas. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, BSSR yang ditutup dagang 4.430 menguat 0,22%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya BSSR akumulasi. BSSR bagus, sideways, arah mana atas. Nah ini tapi kan harganya nanggung. Iya betul, nanggung. Asalkan Bapak Ibu siap lah. Pokoknya supportnya Bapak Ibu pakai aja 4.300, resisten 4.600. Ya, itu. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, masih ada golden cross. Nih, Bapak Ibu lihat. Volume meningkat, harusnya ke atas. Kalau menurut saya candle merah minggu depan pun nggak masalah. Harusnya nggak jebol 4.300. Mungkin awal Juni baru digas lagi. Bisa jadi seperti itu. Trennya ke atas. Trennya ke atas. SSR. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 3.170, terkoreksi 0,62%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM di distribusi. ABMM bagus, masih sideways, aman. Pokoknya nggak jebol 3.150 tuh aman-aman aja. 3140 toleransi. Target masih sama ke atas nih. Saya sudah buat reward. Kalaupun Bapak Ibu beli harga sekarang cut loss-nya, kalau mau ya di bawah candle bullish engulfing-nya nih juga bisa cut loss. Lebih baiknya di situ sih cut loss-nya, di bawah 3.100, 3.070 tuh ya. Target 3.500. Risk reward 1/3. Menarik harusnya iya. Cuma agak lambat. Candle hammer terbalik weekly nggak masalah. Selama nggak jebol 3.080. Tapi kan di 3.030 tuh ada support EMA 200. Nah itu juga pasti keganggu psikologis Bapak Ibu kan. Ah, jangan-jangan mantulnya di situ. Ternyata nggak mantul di situ. Ya kembali lagi tadi, Bapak Ibu tuh harus punya pengalaman, ya harus punya sistem trading. Nggak masalah. Sering saya bilang juga kan, kebanyakan indikator tuh akan mengganggu psikologis. Kenapa? Ya seperti ini. Nanti ada EMA 60, ternyata di atasnya lagi, waduh, bingung lagi kan. Ya semakin banyak indikator tuh akan membingungkan. Bapak Ibu tuh kalau semakin paham technical analisa, ya menurut saya, tapi kembali lagi disclaimer, ya akan semakin sedikit indikator yang digunakan. Menurut saya, pengalaman saya. Tapi kalau ada yang lebih expert dari saya, wow, nggak bisa. Harus tetap pakai indikator yang macam-macam, oligator kah, Fibonacci kah, atau apa ya, Ichimoku, atau awan-awan tadi ya. Ya kembali ke masing-masing lah. Ya indikator tuh kan banyak juga nih. Indikator technical nih banyak. Bollinger Band, RSI, moving average atau eksponensial, bisa RSI, banyak stokastik. Tapi ya kembali lagi, kalau Bapak Ibu mau mencoba pakai aja semua. Nanti Bapak Ibu tuh semakin tahun semakin sedikit nanti pasti indikator yang Bapak Ibu gunakan. Itu aja. Itu ya untuk ABMM. Lanjut, Bian yang ditutup di 19.975 menguat 0,2%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Bian akumulasi tipis, tapi Bian Bapak Ibu lihat transaksi cuma 180 juta, bayangin, padahal market cap-nya tuh 665 triliun. Transaksi duit kecil ini ya, duit receh. Jadi belum menarik menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli aja, siapa tahu tiba-tiba ada tarikan maut. Ini tunggu tarikan mautnya aja. Cuman kapan enggaknya ya kita nggak tahu. Ya di dalam, kalau mau jangan bekejar. Pas dia sudah naik ke 20.800, 22.000 baru dikejar. Kalau mau beli sekarang, nunggu belum tarikan menurut saya. Kalau mau ngejar atas juga ya silakan, nggak salah. Lanjut, Toba yang ditutup dagang 448 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Toba di distribusi. Toba lagi sideways. Kemana arahnya? Ada potensi ke atas ya. Belum apa-apa nih, tapi bisa turun nggak? Bisa turun. Beberapa kira-kira turunannya? Kalau melihat kondisi sekarang ya, 420 itu maksimal turunannya. Jadi kalau bisa turun 10% lagi ya nggak masalah. Back buy kalau dikasih bawah. Bisa nggak turun? Bisa. Tapi apakah pasti turun? Belum tentu.
Gimana cara beli di atas ini? Ya, coba aja. Ya, pokoknya supportnya pakai 420, jangan pakai 400 lagi, 420. 430 itu harusnya di DRS itu udah mantul. Disclaimer analisa kembali. Coba lihat time frame weekly-nya. Hammer terbalik nggak? Kalau dilihat time frame weekly-nya udah konfirmasi breakout. Sudah konfirmasi breakout. Aman nggak? Harusnya aman. Ya, lebih cenderung kemana? Ke atas lah. Masa ke bawah? Itu ya. Lanjut, yang terakhir. KKGI yang ditutup dengan 396 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau broker semuanya KKGI di distribusi. KKGI lagi sideways. Aman nggak aman? Tunggu aja minggu depan. Kalau minggu depan satu candle hijau tutupan di atas 400 itu memberikan sinyal naik. Target naik ke berapa? Minimal 440. Ya, pokoknya besok minggu depan maksudnya kalau dia di atas 400 sudah bergerak aman. 440 arah. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggal di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.